Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada keluarga dengan remaja. Yang pertama, di sini definisi keluarga dari Mubarak 2011. Keluarga sendiri merupakan perkumpulan dua atau lebih individu yang diikat oleh hubungan darah, perkawinan atau adopsi, dan tiap-tiap anggota keluarga itu selalu berinteraksi satu dengan yang lain. Sedangkan fungsi keluarga sendiri yang pertama itu fungsi efektif, berguna untuk pemenuhan kebutuhan psikososial, keberhasilan, fungsi efektif tanpa pada kebahagiaan dan kegembiraan dari seluruh anggota keluarga. Yang kedua, fungsi sosialisasi. Keluarga itu merupakan tempat individu untuk belajar bersosialisasi. Misalnya, anak yang baru lahir, dia akan menatap ayahnya dan ibunya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Fungsi yang ketiga, seperti fungsi reproduksi, untuk meneruskan keturunan dan menambah sumber daya manusia. Sedangkan fungsi yang keempat, fungsi ekonomi, merupakan fungsi keluarga untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota keluarga. Dan fungsi yang kelima, fungsi perawatan kesehatan keluarga, juga di sini berperan untuk melaksanakan praktek asuhan perawatan, yaitu untuk mencegah gangguan kesehatan atau merawat anggota keluarga yang sakit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap perkembangan keluarga. Pada tahap-tahap perkembangan keluarga ini ada 8. Yang pertama ada keluarga baru atau beginning family, atau biasanya disebut pasangan baru menikah yang belum mempunyai anak. Tugas perkembangan pada tahap ini yaitu membina hubungan intim yang memuaskan, menetapkan tujuan bersama, membina hubungan dengan keluarga lain, mendiskusikan rencana memiliki anak atau KB. Yang kedua ada keluarga dengan anak pertama atau childbearing. Masa ini merupakan transisi menjadi orang tua yang akan menimbulkan krisis keluarga. Tugas pada tahap ini yaitu adaptasi perubahan anggota keluarga, mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pasangan, dan membagi peran dan tanggung jawab dan bimbingan orang tua tentang pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga ada keluarga dengan anak prasekolah. Pada tahap ini tugasnya adalah menyesuaikan kebutuhan pada anak prasekolah sesuai dengan tumbuh kembang, proses belajar, dan kontak sosial, dan merencanakan kelahiran berikutnya. Yang keempat ada keluarga dengan anak sekolah. Keluarga dengan anak sekolah ini mempunyai tugas perkembangan keluarga seperti membantu sosialisasi anak terhadap lingkungan luar rumah, mendorong anak untuk mencapai pengembangan daya intelektual, dan menyediakan aktivitas anak. Yang kelima ada keluarga dengan anak remaja. Tugas perkembangan keluarga pada saat ini adalah pengembangan terhadap remaja, memelihara komunikasi yang terbuka, mempersiapkan perubahan sistem peran dan peraturan anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anggota keluarganya. Yang keenam ada keluarga dengan anak dewasa. Tugas perkembangan pada tahap ini yaitu mempersiapkan anak untuk hidup mandiri dan menerima kepergian anaknya, untuk menata kembali fasilitas dan sumber daya yang ada dalam keluarganya. Yang ketujuh ada keluarga usia pertengahan atau middle age family. Tugasnya pada tahap ini yaitu mempunyai lebih banyak waktu dan kebebasan dalam mengolah minat sosial. Banyak juga waktu santai, memulihkan hubungan antara generasi muda tua, serta mempersiapkan masa tua. Yang terakhir ada keluarga lanjut usia. Pada perkembangan ini, keluarga memiliki tugas seperti penyesuaian tahap masa pensiun dengan cara merubah cara hidup, menerima kematian pasangan, dan mempersiapkan kematian, serta melakukan
life review masa lalu. Oke, selanjutnya ada slide prinsip perawatan keluarga. Prinsip perawatan keluarga ini ada 5. Yang pertama, keluarga dijadikan sebagai unit dalam pelayanan kesehatan. Yang kedua, sasaran asuhan kesehatan keluarga ini yaitu keluarga secara keseluruhan. Yang ketiga, ada kegiatan utama dalam memberikan asuhan keperawatan adalah penyuluhan kesehatan dan memberikan asuhan keperawatan kesehatan yang dasar atau perawatan di rumah. Yang keempat, diutamakan terhadap keluarga yang berisiko tinggi. Yang kelima, diusahakan lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promotif dan preventif dengan tidak mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Yang selanjutnya adalah definisi remaja. Definisi remaja ini yaitu sebagai masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa. Istilah ini menunjuk pada masa dari awal pubertas sampai tercapainya kematangan. Nah, biasanya pubertas dimulai dari usia 14 pada pria dan usia 12 pada wanita. Nah, di dalam remaja ini tentunya ada batasan usia, yaitu usia 10 tahun sampai 19 tahun. Itu menurut klasifikasi WHO. Terima kasih, saya Lian Cekogoya, pemateri ketiga akan melanjutkan. Yang berikut adalah karakteristik remaja berdasarkan umur. Yang pertama, masa remaja awal, yaitu umur 10 tahun sampai 12 tahun. Karakternya seperti 1. Lebih dekat dengan teman sebaya. 2. Ingin bebas. 3. Lebih banyak memperhatikan keadaan tubuhnya. 5. Mulai berpikir abstrak. Yang kedua, masa remaja pertengahan, yaitu umur 13 tahun sampai 15 tahun. Karakternya seperti 1. Mencari identitas diri. 2. Timbul keinginan untuk berkencan. 3. Mempunyai rasa cinta yang mendalam. 4. Mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. 5. Berhayal tentang aktivitas seks. Yang ketiga, remaja akhir, yaitu umur 17 tahun sampai 21 tahun. Karakternya seperti 1. Mengungkapkan kebebasan diri. 2. Lebih selektif dalam mencari teman sebaya. 3. Mempunyai citra tubuh atau body image terhadap dirinya sendiri. 4. Dapat mewujudkan rasa cinta. Yang berikut adalah ciri-ciri perkembangan pada remaja. 1. Pertumbuhan fisik. 2. Perkembangan seksual. 3. Cara berpikir kualitas. 4. Emosi yang meluap-luap. 5. Mulai tertarik dengan lawan jenisnya. 6. Menarik perhatian lingkungan. 7. Tertarik dengan kelompok. Selanjutnya, tugas perkembangan pada remaja. 1. Menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. 2. Mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. 3. Mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya atau orang lain, baik secara individual maupun kelompok. Yang keempat, menemukan manusia model yang dijadikan identitasnya. Yang kelima, menerima dirinya sendiri dan memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Yang keenam, memperkuat self-control atau kemampuan mengendalikan diri atas dasar skala nilai, prinsip-prinsip, atau falsafah hidup. Yang ketujuh, mampu meninggalkan reaksi dan penyesuaian diri atau sikap dan perilaku kekanak-kanakan. Terima kasih. Selanjutnya ada asuhan keperawatan. Seperti biasa di asuhan keperawatan pasti ada pengkajian. Yang pertama ada data keluarga. Di situ ada nama kakak, alamat, agama, suku, dan lain-lain.
Selanjutnya ada data anggota keluarga, tahap dan riwayat perkembangan keluarga, struktur keluarga, fungsi keluarga, dan pola coping keluarga. Yang nomor 2 ada data penunjang keluarga, di situ seperti kondisi rumah, ventilasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada kemampuan keluarga melakukan tugas pemeliharaan kesehatan anggota keluarga. Di situ tugasnya mengkaji fungsi perawatan kesehatan keluarga. Selanjutnya, diagnosa keperawatan. Di sini kelompok kami mengambil 3 diagnosa keperawatan. Yang pertama ada kurangnya pengetahuan keluarga terhadap penyakit, yang kedua gangguan pola tidur, yang ketiga resiko terjadinya penyimpangan perilaku pada remaja. Di sini gangguan pola tidur sering terjadi pada remaja karena pada remaja biasanya sering sekali melakukan kegiatan seperti nongkrong, terus ngerjain tugas itu sampai malam. Selanjutnya ada intervensi. Yang pertama ada intervensi pada kurangnya pengetahuan keluarga terhadap penyakit. Di situ ada identifikasi pengetahuan keluarga terhadap penyakit, jelaskan patofisiologi dari penyakit, gambarkan tanda dan gejala yang biasanya muncul, jelaskan informasi pada keluarga tentang penyakit, diskusikan perubahan gaya hidup yang mungkin diperlukan untuk mencegah komplikasi di masa yang akan datang. Selanjutnya ada gangguan pola tidur. Di situ kita menjelaskan pentingnya tidur dan adekuat. Ciptakan lingkungan yang nyaman, diskusikan dengan klien dan keluarga tentang teknik tidur pasien. Lalu instruksikan monitor atau catat waktu klien setiap hari. Yang terakhir ada resiko terjadinya penyimpangan perilaku pada remaja. Jelaskan pada klien tentang penyimpangan perilaku dan dampak pergaulan bebas. Lalu bantu klien beradaptasi dengan persepsi stresor, perubahan atau ancaman yang mengganggu. Lalu diskusikan dengan keluarga bagaimana cara mengatasi masalah pada remaja. Yang terakhir diskusikan tentang alternatif mengurangi atau menyelesaikan masalah. Terima kasih.